Hari ini, kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup, itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini, buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami.
pembantu kami, Engkau pembela kami Tuhan, Engkau penjamin hidup kami. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap hari-hari kami. Kami perlu Kau Tuhan setiap jam, setiap waktu dalam hidup kami. Pimpin langkah kami Tuhan, pegang erat hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus melingkupi kami. Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hati kami Tuhan. Karena kami tahu sia-sia hidup kami tanpa Engkau. Ini kami Tuhan, ini doa kami, ini seruan hati kami Tuhan. Tuhan, biar
Terima kasih Tuhan, buat setiap jam, bahkan setiap waktu, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Selamanya Engkau tetap Allah, selamanya Engkau Tuhan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Tidak ada nama lain selain Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mau lebih lagi Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan
namamu Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Hosana, 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 hosana. Glory, 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 hallelujah, glory, hallelujah. Kudus namamu, kudus kasihmu, kudus kasih setiamu. Oh glory, Hosiana, Hosana, Hosana, Hosana. Sigala barala 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 ya sigala barala 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 barala. Sigala ya sigala barala barala. Kudus, 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 kudus Engkau. Kudus, kudus. Sigala barala 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 ya sigala ya barala barala barala. Oh la pata pata la pata ya masakara la pata la barala 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 ya mas. Barala 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 ya mas. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bisikan saudara, bisikan, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, love you Jesus. Tidak ada kasih yang seajaib kasih-Mu. Tidak ada pengorbanan yang sekudus pengorbanan-Mu. Tidak ada penebus yang lain yang semulia Engkau. Inilah jemaat-Mu Tuhan pada hari yang ke-8, di minggu kedua di tahun yang baru, mengucap syukur kepadamu, melekat kepadamu, cinta kepadamu, bahkan melayani Engkau. Kudus, 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 kudus. Biar kasih-Mu dicurahkan di minggu pagi, minggu yang kedua ini, sehingga hati kami bersuka cita, bukan karena dunia tetapi karena kasih-Mu. Mari lawat hati kami, lawat jemaat-Mu Tuhan dengan kasih-Mu. Mari Roh Kudus, apa yang hendak Engkau firmankan, hamba-Mu hendak sampaikan, hendak teruskan kepada jemaat kepunyaan-Mu ini. Dan hati-Mu berada di situ, nama-Mu berada di situ, kehormatan-Mu Engkau pertaruhkan ada di situ. Kami mau taruh hormat kepada firman-Mu yang tidak lain adalah pribadi-Mu sendiri. Silahkan Tuhan, Kau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih senyum kiri kanan. Ya, hari yang ke-8 dari 2023, luar biasa, ada banyak cobaan menempa saudara-saudara dan saya, tetapi perjalanan kehidupan kita belum selesai. Agenda gereja juga padat di 2023, karena nanti sesudah kebaktian panitia Natal tidak langsung pulang, tetapi kita fellowship untuk evaluasi panitia Natal nanti sesudah kebaktian. Kemudian minggu berikutnya juga ada agenda kita, yaitu kumpul semua yang sudah pelayanan ya saudara. Di 2023 ini minggu depan kita berkumpul untuk koordinasi dan doa bersama. Terus minggu depannya lagi ada pembekalan untuk yang punya hati dalam bidang pastoral, cinta kepada jiwa-jiwa. Terus berikutnya lagi masih dibicarakan ada bimbingan pranikah, tidak menunggu sampai ada orang daftar sepasang mau menikah ya lalu baru dapat bimbingan katekisasi, tidak, tetapi dibalik jauh sebelum menikah sudah ada pembekalan bagi yang belum menikah wajib, tetapi yang sudah lama menikah juga kalau ingin mendengar
juga sangat berharga. Jadi agenda kita padat, saudara-saudara, kita akan jalani bersama-sama, dan pada minggu kedua ini Tuhan kasih firman dan kita harus peka apa kata firman-Nya. Diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 yang kalau disingkat judulnya adalah kemanakah langkahku? Ya, kemanakah langkahku? Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Siap saudara, ini pesan Tuhan di minggu kedua tahun baru ini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Nah, tadi song leader padahal tidak janjian sama saya, ini sudah minggu kedua, cocok lagi. Saudara tangkap minggu kemarin? Ya cocok, sampai 2 nyanyian cocok dengan isi firman ini juga. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu tadi ya, referensinya. Saudara tanggap tek begitu, tak akan ku lepas pengharapan di dalam engkau. Dalam mimpin pujian enggak janjian, yuk nyanyiannya itu ya, khotbahnya yang ini. Tapi kok bisa pas nyanyiannya, referensinya dengan ini. Padahal minggu kemarin juga cocok, malah 2 nyanyian. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Terus yang satu apa? Engkau mengenalku, aku mengenalmu. Kok bisa cocok dengan temanya? Padahal enggak janjian, ini cocok lagi. Karena kita punya Tuhan yang jadi sutradara, yang mengatur, direktor, saudara. Lihat, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, itu nyanyian tadi ya. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. 38, tetapi orang yang mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Awas saudara, ayat 39 dibaca bersama-sama. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Yang percaya berkata amin. Itu pesan Tuhan di minggu kedua 2023, saudara. Sesudah yang lalu apa? Aku mengenal engkau, engkau mengenal aku. Terus ada relasi family ya. Sekarang di sini yaitu lihat saudara pada bagian yang pertama, yaitu ayat 35 dituliskan apa di situ? Sebab itu janganlah kamu melepaskan, jangan lepas berarti bertahan, jangan kamu melepaskan apa itu? Kepercayaanmu. Karena apa? Ada alasannya. Loh kok jangan dilepas tuh kenapa? Ada alasannya. Kalau tanpa alasan orang kurang motivasi. Tetapi kalau mengerti alasannya kenapa? Jangan dilepas kepercayaanmu karena atau sebab besar apa? Upah, reward. Ya ada bahasa Jawa yang sangat penting, istilah yang namanya pituas, reward, upah. Jadi setiap jerih payah yang baik itu ada upahnya. Tetapi orang yang bertekun dalam kejahatan juga ada upahnya, ganjarannya saudara. Di sini dikatakan besar, bukan sekedar ala kadarnya ya. Ada sekedar ala kadarnya diberi upah. Bukan saudara. Kalau ala kadarnya sekedar itu kan pengemis. Saudara buka kaca lalu ada kerincing koin, ini sekedarnya untuk pengemis. Tuhan tidak perlakukan kita seperti pengemis, bukan ecek-ecek, karena besar itu menunjuk kepada suatu takaran, suatu ukuran berlimpah. Besar menunjuk kepada suatu ukuran atau takaran yang melampaui yang umum-umum, itu namanya
besar. Apa yang besar? Upah, pituas, reward. Bagi siapa? Bagi yang tidak melepaskan, tapi berpegang erat sampai akhir. Berpegang erat sampai akhir. Saya jadi ingat mertua saya, saudara. Bapak, meskipun itu bukan bapak kandung dari istri saya, tapi dia bapak sambungan, tapi mengesankan sekali Injil yang kami bawa karena diutus Tuhan sampai kepada beliau. Tapi orangnya karena tidak banyak bicara, ingin baptis itu diam-diam. Tahu-tahu kami diberitahu, aku wis baptis. Padahal dulu semoyo terus, saudara, menghindar terus. Pak, tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Ya. Jawabannya selalu kose isih repot. Lalu mau terima Injil, jawabannya kose, begitu terus. Tapi kemudian kami terus berdoa, Injil harus sampai. Karena namanya orang percaya, gereja itu bukan mengurung diri di dalam tembok, tapi membawa Injil. Karena Tuhan berpesan dengan amanat agung, pergilah, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Barang siapa percaya, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Tapi terus diam-diam baptis, saudara. Luar biasa, tapi ketika akhir hidup terganggu kesehatannya, makin mundur 71 lebih, saudara. Terus dia berkata, membandingkan dirinya dengan family, dengan beberapa orang yang ada di sekitarnya yang melepaskan Injil karena dibiayai anaknya, dibiayai siapa, saudara, banyak uang, tapi Tuhan Yesus dilepas. Dia berkata, aku saya tidak mau seperti itu. Luwung mati katanya, lebih baik mati, pegang Tuhan Yesus, mati dalam Tuhan Yesus, daripada apa? Melepas iman, melepas syahadat. Dia berkata luwung mati dalam Tuhan, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, berharga kematian orang yang di dalam Tuhan. Jadi dia berkata luwung mati, lebih baik mati daripada apa? Melepas iman dalam Tuhan Yesus, karena di luar beliau tidak ada lagi keselamatan, saudara. Itu ya. Maka pesan pasal 10 ayat 35 itu berarti nanti di bulan Februari, Maret dan seterusnya saudara akan berhadapan konfrontasi dengan macam-macam penggodaan yang membuat saudara mau tak mau, suka tidak suka harus memilih. Mau tetap ikut Tuhan Yesus sampai akhir, saudara kedapatan setia, atau kemudian kena godaan, ya sudah dadah, bye-bye Tuhan Yesus. Maka ada kemudian Paulus menulis, janganlah engkau mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu apa, saudara? Dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar? Sudah ikut Tuhan Yesus, sudah ditebus, tapi bye-bye sama Tuhan Yesus. Dadah ya, seleh seperti barang bekas. Tuhan Yesus, engkau saya seleh. Kayak gudang aja, saudara, seperti apa namanya ya, serbet bekas atau kaos bekas. Tidak dihargai, dilepas. Namanya mendukakan Roh Kudus. Nah, dengarkan baik-baik pesan Tuhan di pagi hari ini. Saya pribadi juga sebelum sampaikan ini kepada saudara-saudara, saya juga terlebih dahulu membuat satu perjanjian ikrar. Salah satu dari 7 macam isi doa, satu diantaranya namanya doa ikrar. Tuhan, hidup maupun mati, tidak mau lepaskan engkau, terus berpegang pada engkau. Ya. Maka apapun yang menimpa saudara-saudara, angin menerpa kiri kanan di daerah Patok Delingo, di situ ada genteng-genteng yang terbang, saudara, kena angin bersama dengan hujan. Tapi orang bertahan, ini rumahku kok. Saudara, ada yang lebih parah daripada lesus yang menerjang di Gunung Kidul atau Wonosari. Apa itu? Gelombang, badai yang menggoncang iman dalam Tuhan Yesus. Nah ini, tetapi ketika seseorang dilihat oleh Tuhan, ini tas buatmu, seberapa besar engkau pegang itu. Saya teringat kakak saya, saudara, kakak laki-laki. Ya memang umur orang tidak bisa diduga, saudara. Saya sering ngomong-ngomong dengan pengurus yang cinta sama Tuhan. Saya sudah 62, diizinkan sama Tuhan
mendampingi saudara-saudara masih berapa tahun lagi ya saya enggak ngerti saudara, tetapi saya mau setia. Tugas saya apa? Saya kerjakan sebisa yang ada, mau setia sampai akhir. Tapi saya punya kakak, jangankan umur 62, usia 12 tahun sudah diambil Tuhan. Kakak laki-laki. Dulu waktu kecil saya ingat, panjat pohon saudara, pohon jambu, kami punya jambu enak sekali. Itu sekitar tahun 62, 63. Kami naik, jambunya istimewa karena kalau sudah matang warnanya kuning, itu kalau digigit dalamnya itu seperti hampir tidak ada bijinya, cuma ada tengahnya sebesar ini. Ini bijinya di mana, jadi dagingnya besar, saudara. Bisa makan sepuas-puasnya. Kami naik, ya karena anak kecil, yuk kita coba jadi codot. Jadi kelelawar, jadi masih ada di tangga itu. Saya gigit, dia ketawa, gantian yuk aku jadi codot. Bercanda saudara, lalu lapor ke orang tua, ngapusi ya. Mah, jambune dicokot, digigit kelelawar. Padahal kami kelelawarnya saudara. Makan itu sama-sama, tapi usia 12 tahun, kelas 6 belum selesai diambil Tuhan. Nafas sukar, badannya tinggal tulang sama kulit. Saya enggak tega. Di saat-saat terakhir saudara, yang saya ingat terus itu dia terengah-engah bilang sama mama kami dan sama kami, tolong ambilkan itu pus. Kami punya kucing kecil begitu, pelihara kucing kecil abu-abu. Terus diambilkan, terus ada kursi kecil ya dari kayu. Kucing itu ditaruh di atas kursi, kok ya nurut ngeliatin kakak saya. Di tempat tidur dia lihat kucingnya di sebelah. Ternyata itu saat-saat terakhir minta melihat kucingnya saudara. Dan pada saat pagi-pagi jam 7, saat-saat kritis saudara, dia berkata, pecah gesang kulon derek Gusti ya. Pecah gesang kulon derek Gusti, itu doanya kepada Tuhan. Jadi hidup maupun mati saya ikut Tuhan Yesus. Terus pas dinaikkan bantalnya agak ditinggikan oleh mama saya, les ya dia pergi. Kata-kata terakhir itu ayat yang ke-35 dari kakak saya. Pecah gesang kulon derek Gusti, jadi hidup maupun mati ikut Tuhan. Satu prinsip apa saudara? Kesetiaan. Nah kata-katanya itu kemudian pas kami membawa ke makamnya tidak jauh, jadi peti dibawa terus dimasukkan ke ambulans jenazah, mobil warna putih, kami jalan di belakangnya karena jaraknya tidak jauh. Lah yang depan family perempuan, saya lupa dari Semarang mungkin, itu bawa fotonya dan di sebalik fotonya itu ditulisi oleh ayah saya, di belakang foto kakak saya, yaitu tulisannya doa almarhum sebelum meninggal. Isinya ayat 35, pecah gesang kulon derek Gusti. Jadi tidak mau lepaskan, meskipun nafasnya sudah saudara, sudah susah, terkena leukemia limfositik, jadi kanker darah putih. Saudara, kita tidak tahu umur kita sampai seberapa. Tuhan lihat engkau setia atau tidak ikut Tuhan, atau kena penggodaan berbelok atau tidak, saudara. Di situ ya, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah. Saya tidak melihat dengan mata, tapi saya percaya kakak laki-laki saya ada upahnya, karena dia berkata begitu lalu meninggal sesudah lihat kucing saudara ya. Pecah gesang kulon derek Gusti. Jadi ada upah, bukan upah ecek-ecek, bukan upah sembarangan, bukan upah murahan, tetapi besar upah. Itu janji Tuhan, bukan janjinya Pak RT, bukan janjinya orang sembarangan. Ayat itu saudara lihat di halaman berikut, coba tolong lihat saudara, ada 3 hal penting. Memegang erat, hold ya, memegang erat, sebab itu jangan kamu lepas kepercayaanmu. Memegang tetapi erat, bukan memegang sembarang memegang.
Saya kalau nyebrang itu di Jalan R. Suprapto sama istri harus digandeng, tapi saya harus menghafalkan yang saya gandeng pegang tangan kirinya, jangan tangan kanannya, karena ada sesuatu di sendi sini. Nanti karena sering lambat, ayo nyebrang begitu, sono ngebut gimana, meskipun ada garis-garis penyeberangan, apalagi di Solo tambah ramai. Pegang erat tapi hati-hati, Tuhan itu memegang erat tapi yang dipegang mau tidak untuk memegang erat tangan Tuhan yang begini. Tuhan seringkali mengulurkan tangannya tapi persoalannya orangnya mau enggak untuk terus berpegang kepada dia atau capek. Tuhan kok memegang tanganku sehingga dinyanyikan di mana-mana, di gereja mana-mana, pegang erat tanganku, tapi orangnya sering berkata, Tuhan capek saya pegangan sama engkau. Sehingga ketika kehabisan nafas dalam kehidupan, lalu ada pegangan yang lain. Maka dulu ada jemaat yang sudah dipanggil Tuhan, itu saya mikir-mikir, ini tripodnya apa diberi kawat, nancep ke tembok, karena dia sudah tua bawa tongkat gitu, kadang-kadang dok. Lah kadang-kadang tangannya mau meraih itu. Kadang pulang mau salaman pegang kotaknya, subwoofer enggak apa-apa, itu berat. Ini kalau ambruk gimana begitu saudara. Ada yang lebih parah daripada pegangan tongkat tripod. Karena Tuhan memegang erat tapi orangnya tertarik untuk punya pegangan yang lain. Maka ada dalam alam roh tawaran-tawaran namanya pegangan-pegangan. Ada lukisan sakral, gigi taring sakral, tombak sakral. Buat apa Pak pegang itu? Ya untuk pegangan. Saudara, Allah kita berkata, aku adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau diduakan kalau kita punya pegangan yang lain lalu dipegang erat. Mari kita periksa adakah pegangan-pegangan yang lain yang membuat Tuhan cemburu. Maka Tuhan berkata, pegang erat aku seperti Simon itu, jangan kamu lepas sampai akhir. Seperti kakak saya bilang, hidup maupun mati ikut engkau, saudara. Terus berikutnya lagi, lihat saudara, ini dari sekian resolusinya, enggak ngerti saya ya. Waktu dirancang sudah panjang kali lebar, sudah pas, begitu muncul di sini penyok semua. I'm sorry. Itu saudara, banyak kisah pedih di sela-sela peperangan, pengungsi, bapak sama anaknya entah ibunya kemana saudara. Terus ngerti ini sudah berapa jam anaknya enggak makan, dicarikan roti, enggak ada uang, enggak ada. Seringkali orang memeras air mineral sebotol, harganya dilipat gandakan berapa puluh kali. Yang ada cuma roti bekas yang dibuang. Waktu diberikan, hatinya hancur. Ya. Nah, yang ada roti bekas, entah digigit siapa, atau mungkin digigit binatang. Yang ada cuma ini, hatinya hancur. Lihat saudara, respons dari si anak, dikasih panah warna kuning. Apakah anaknya itu memegang, oh ya saya lapar, disaut rotinya dipegang erat? Tidak, lihat tangannya. Tangannya bukan menerima roti lalu digenggam erat. Tangannya kemana? Ke dahi ayahnya, ke dahi ayahnya. Dia tahu ayahnya pedih, dia tahu ayahnya sedih, kok memberi roti bekas, karena itu perang. Jadi dari situ saudara kelihatan roti papa atau roti atau papa. Tangannya pegang dahi sang ayah karena ngerti ayahnya nangis. Meski dia lapar. Dari situ kelihatan siapa yang berharga, rotinya atau bapaknya. Saudara, dari situ bisa ditarik satu pelajaran. Lebih berharga siapa atau lebih berharga apa? Maka di situ kelihatan apa yang membuat seseorang hancur hati dan memegang erat, ya. Tuhan Yesus berkata apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang dunia menangis karena barangnya hilang.
Orang dunia menangis karena ya macam-macam persoalan. Tetapi orang yang cinta sama Tuhan, dia terutama menangis kalau semua yang berkaitan dengan Tuhan Yesus. Ya. Tetapi dia tidak terlalu, saudara? Dia tidak terlalu menyayangi apa yang kemudian dianggap ini fana. Saya punya keponakan, saudara, meskipun dia tidak di dalam Tuhan, tetapi ada teladan yang dipetik oleh istri saya. Cerita banyak istri saya. Orang ini, saudara, kelemak-kelemek, orangnya halus, dia punya kulaan macam-macam. Ya, ada daster, ada gaun, macam-macam, sudah ada jari, sampai kemudian mengembang, seberangnya dibeli. Kios jadi 2, mengembang lagi, ada pegawainya, mengembang lagi. Sampai beberapa kios itu punya dia di pasar. Tapi selalu saja orang datang, dan yang datang bukan orang baik-baik saja. Ya, beberapa diantaranya ya kulaan, enggak balik juga ada. Rugi. Bukan hanya itu, orang jahat juga datang, dia setor yang namanya asuransi, tapi titip. Nah, titip menumpuk sampai ratusan juta. Dan orang itu bablas. Kemudian keponakan saya ini ditanya oleh istri saya, "Piye Nduk? Wis rapopo bule, duit iso digoleki, ya. Tapi nyawaku terpelihara." Loh, itu aja orang yang tidak di dalam Tuhan, saudara. Loh, bocol kayak gitu, lah digoleki ya ndak bisa, lewat polisi ya ndak bisa. Tapi saya ngucap syukur masih ada dagangan banyak. Saya bisa cari lagi lebih banyak dari itu. Istri saya belajar dari situ, saudara. Satu keluarga yang mana pengharapannya itu dia ngerti mana yang prioritas. Lihat lagi berikutnya. Nomor 2, bertekun dan alasannya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu yang saya sebut di depan, alasan kenapa orang bertekun. Kita tidak bertekun buta. Buat apa bertekun tapi tidak ngerti apa yang mau diraih. Bukan, ketekunan itu ada motivasinya kalau mengerti targetnya apa. Ya, targetnya tadi upah besar. Saudara-saudara, tidak akan sia-sia kalau bertekun di dalam Tuhan. Tidak melepas iman saudara kepada juru selamat itu, besar upahnya itu yang dijanjikan. Maka kemudian kita punya tenaga, punya energi untuk bertekun. Tetapi tanpa alasan yang jelas kita tidak akan bisa. Ya saudara, karena apa? Tidak ngerti, cuma jalan aja. Mudah sekali jadi pengkhianat. Maka daripada itu yang kedua ini penting. Tahu alasannya apa. Terus yang berikut dengan cepat. Saudara, sekarang kebalikannya, waspadai ayat 38. Bukan kalau bertekun bagus sekali Tuhan hargai, lalu kalau tidak bertekun tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri aku tidak berkenan kepadanya. Undur saudara, undur. Tuhan tidak berkenan, jadi sudah tidak suka lagi sama orang itu. Ayat 39, tetapi kita bukan orang yang undur dan binasa. Binasa itu apoltai dalam teks Yunani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Apoltai, binasa itu rohnya, arwahnya dibuang ke dalam neraka, di dalam penyiksaan. Kalau orang tidak setia akhirnya binasa. Ngeri ya, saya tidak mau saudara, ngeri. Sudah di dalam Tuhan Yesus kok tinggalkan dia, binasa. Jadi kalau setia dapat upah, reward, pituas, ganjaran. Tetapi kalau tidak setia bukan tidak apa-apa, saudara, tetapi apa? Binasa. Padahal cuma undur. Ini kata firman Tuhan loh saudara, ada banyak orang protes di situ, yaitu, loh saya kan tidak ngerampok, saya tidak jadi copet, saya tidak bunuh orang, saya tidak ngeracuni suami pakai endrin atau pakai potas, saya tidak melakukan kriminal, loh saya di luar penjara, loh kok binasa? Saudara, Alkitab katakan kebinasaan bukan hanya karena kriminal, ya, bukan karena tukang copet, bukan karena koruptor,
tetapi binasa karena sudah dalam Tuhan Yesus. Undur ya, undur, tinggalkan Tuhan. Maka waspadai itu saudara. Masih ada? Di situ ada gambar yang mungkin saudara pernah lihat, mungkin cari sendiri, seorang yang habis nafasnya. Gambar yang atas dia mencangkul, crok-crok pakai wadung. Apa itu bahasa Indonesianya wadung ya. Saya tahu di balik ini dalam gua ada berlian. Karena bekas gunung berapi menghasilkan berlian, crok-crok, habis nafas, habis semangatnya, habis motivasinya. Gambar yang di bawah tinggal berapa senti, panah merah, tinggal tipis sekali kalau mau terus dapat berliannya. Tapi orang ini apa? Tidak mau. You never know, kamu tidak pernah tahu how close, betapa dekatnya, sudah dekat. How close you are, kamu tidak tahu bahwa itu sudah begitu dekat, tinggal sedikit. Do not give up, jangan menyerah. Don't give up. Ada lagunya George Crowben itu, don't give up on your dreams ya. Jangan menyerah, jangan seleh. Iman pegang erat. Kalau rasanya tidak kuat, Tuhan kok ulurkan tangan tapi saya capek untuk pegangan sama engkau, sudah capek. Ya minta Roh Kudus untuk membaharui ya iman kita supaya kita bertahan sampai akhir. Akan ku lepaskan, referensinya luar biasa itu saudara. Maka hayati nyanyian ini. Tuhan ingin seperti yang kita nyanyikan dan kita juga mengingini seperti yang kita nyanyikan. Dalam anugerah-Mu, oh sana. Setia. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Tak akan ku lepas. Pegang erat. Oh sana. Oh sana. Dalam anugerah-Mu, Oh Yesus. dalam naungan-Mu, Ya, ku dapat merasakan kemuliaan
bersama-sama. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan, tidak selamanya. Selamanya Kau Tuhan yang terutama di hidupku. Takkan ku lepas pengharapan, tidak selamanya, selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan, tidak pengharapan, pengharapan, tidak pengharapan, pengharapan, tidak. Itulah pengharapan kami. Kami tidak minta yang lain, tapi kami minta satu hal saja di minggu siang ini. Ya Roh Kudus, beri kami kuat, beri kami untuk bisa setia. Seperti firman-Mu, hendaklah Engkau setia sampai mati, setia sampai akhir. Sehingga ada mahkota yang Kau berikan kepada kami sesuai dengan janji-Mu. Ada besar upah yang Engkau janjikan, dan janji-Mu adalah ya dan amin, dan kami percaya. Kami lemah, kami banyak salah, tetapi di dalam Engkau kami bisa setia, pasti bisa setia. Tidak akan melepaskan meskipun ada banyak pencobaan. Bapa, inilah jemaat-Mu, semuanya tidak terkecuali dari yang tua sampai dengan anak-anak. Kau kasih mereka Tuhan, jangan seorang pun terhilang, keluar dari himpunan domba-domba-Mu yang Kau cintai, karena Kau sudah memberikan nyawa-Mu. Setia. Engkau kunci Tuhan, meteraikan oleh kuasa darah dan oleh Roh-Mu. Bapa, kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Seberapapun yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu, kuduskan, sucikan menjadi tanda cinta kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu Tuhan, Engkau curahkan kasih setia-Mu. Terimalah saudara berkat yang dicurahkan dari tahta Allah Bapa di surga, yang penuh kemuliaan, kasih karunia juru selamat
yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, sukacita, keperkasaan, kekuatan, kesehatan, dan jalan yang benar terang oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkata, kuasa Tuhan lebih besar.